pertama izinkan saya Ihsan Naskah Eskom MT untuk memaparkan tentang budaya positif, di mana pada budaya positif ini saya menggagas sebuah judul yaitu Pengibasan Budaya Positif di SMK Negeri 7 Jeneponto. Di mana dalam hal ini saya didampingi oleh Pak Anwar SPD MPD selaku pengajar praktik saya dan Ibu Hasra SPD MPD selaku fasilitator saya. Ketika melihat judul di atas tadi, tentu timbul pertanyaan pada diri kita, apa itu budaya positif? Dalam pandangan kita tentunya kita sudah berpikir bahwa semua unsur-unsur yang mengarah kepada kebaikan dan kebijakan itulah yang bernilai positif. Namun pada intinya adalah budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan positif. Dalam artian ini bahwa bagaimana kita bisa menimbulkan rasa nyaman, rasa aman pada lingkungan sekolah kita sehingga warga sekolah merasa nyaman untuk berada di lingkungan sekolah. Inilah sebenarnya indikator daripada budaya positif yang diharapkan bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di sekolah. Buatkan peserta didik kita, buatkan guru-guru kita untuk tetap nyaman berada di sekolah sehingga menjadi sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Topik budaya positif ada 6 topik yang saya coba angkat pada hari ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukum, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Timbul sebuah pertanyaan pada diri kita. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa pasti dalam benak kita, pasti dalam ingin kita bahwa semua yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan yang bersifat untuk pengembangan suatu tujuan, itulah nilai positif. Nah, apakah makna disiplin itu? Mungkin disiplin sudah kita tahu bersama bahwa disiplin adalah sebenarnya sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia. Disiplin memiliki makna yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang sesuai dengan aturan, ketertiban, atau norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks ditetapkan sini berarti yang telah kita sepakati bersama berdasarkan penyusunan visi dan misi sekolah yang akan kita terapkan. Pentingnya untuk memahami dan menghormati nilai tersebut karena ini menyangkut tentang aspek kehidupan, termasuk tentang tempat kerja kita, pendidikan, dan dalam kehidupan keseharian kita. Ketika budaya disiplin kita terapkan, maka yakin dan percaya bahwa segala aktivitas yang akan kita lakukan akan mencapai sebuah tujuan. Mengapa harus disiplin? Di sini ada 3 aspek yang saya coba mengangkat dari 11 poin-poin yang ada. Yang pertama adalah pencapaian tujuan, yang kedua adalah kesuksesan pribadi dan fungsional, yang ketiga adalah pengembangan karakter dan integritas. Tentunya pada poin pertama adalah pencapaian tujuan. Tentunya kita semua berharap bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua bermuara pada tujuan utama. Yang kedua adalah kesuksesan pribadi dan fungsional. Ketika individu ini, ketika pribadi kita menetapkan atau menerapkan budaya positif, yakin dan percaya apa yang kita akan usahakan, apa yang kita yakini, baik dalam bentuk karir dan dalam bentuk kehidupan kepribadian kita akan mencapai sasaran. Yang ketiga adalah mengembangkan karakter dan integritas. Disiplin membentuk karakter seseorang tentunya. Dan inilah yang selama ini yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana budaya disiplin itu kita bangun, mengarahkan kepada peserta didik untuk memiliki jiwa kemandirian. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya.
berikutnya adalah nilai-nilai kebijakan universal. Di sini saya menggambarkan sedikit apa sih yang menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 poin. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan inilah yang terkadang yang dituangkan di dalam penyusunan visi misi kita semua. Ya, mengutamakan daripada takwa dan akhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Bagaimana kita bisa menciptakan kemandirian pada peserta didik? Bagaimana kita membentuk kemandirian pada peserta didik? Itulah yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mencari pengayom, pendamping dan pembimbing bagi anak-anak kita. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Bagaimana anak kita setelah mempelajari materi-materi, dia memiliki nalar kritis tentang implementasi yang mereka telah pelajari. Berikutnya yang keempat adalah bineka global. Yang ini yang sering kita terapkan dalam sistem apel pagi dan apel sore. Bagaimana dia bisa berbineka global. Ya. Terus yang kelima adalah bergotong royong. Ini yang sering kita terapkan adalah budaya bersih pada lingkungan sekolah kita. Terus yang terakhir adalah kreatif. Tentunya kita sebagai guru SMK tentunya mengarahkan kepada siswa peserta didik kita untuk terampil dan senantiasa kreatif dalam segala hal. Yang terkontrol. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, kesenangan inilah yang sering ingin dicapai pada semua insan. Pasti ketika ia merasa senang, maka dia akan merasa nyaman. Tapi di lain sisi, kita harus menciptakan suasana senang itu dalam tanda petik bahwa senang dalam konteks mengarah pada nilai-nilai positif. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, inilah semua pasti orang ingin berkuasa. Apapun dalam bentuk apapun, pasti ini dimiliki oleh semua manusia. Tapi kita lahir sebagai insan akademis tentunya bisa menetralisir hal yang demikian. Selanjutnya adalah bagaimana kita membentuk keyakinan keras. Ya, keyakinan keras ini adalah meyakini. Ketika kita merasa yakin, maka yakin dan percaya kita akan melaksanakan tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa paksaan. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras? Atau sekolah saja? Pertanyaan ini muncul dan kita bisa menjawabnya dalam hati dan nurani kita. Namun dalam konsep ini, pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal yang mendasari. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan dia sifatnya menegaskan, menguatkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya, dan kemungkinan tidak berpihak kepada peserta didik. Yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan dalam bentuk negatif yang menghukum, dalam bentuk positif yang mengarahkan kepada siswa untuk memancing respon positif mereka. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak membuat aturan atau kesepakatan kelas yang terlalu banyak sehingga merepotkan kita sendiri untuk banyak mengingatnya. Apa sih aturan-aturan atau kesepakatan atau keyakinan yang kita buat? Seperti contoh yang telah saya gambarkan di sana, ada 9 poin yang menjadi keyakinan lab kami. Ada 9 poin dan itu sudah ditandatangani oleh semua peserta didik yang masuk ke lab ini. Bahkan nanti saya akan meminta kepada guru-guru yang ingin menggunakan lab ini untuk menandatangani. Yang paling utama adalah menjaga kebersihan. Pasti itulah yang paling utama. Senantiasa kita menjaga kebersihan lab ini. Itu adalah prioritas utama masuk ke lab ini. Kita yakin semua dan pasti kita akan laksanakan ketika itu adalah sebuah keyakinan bersama. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Artinya jangan kita memutuskan sesuatu, kita memutuskan, tapi dilibatkan semua unsur komponen-komponen yang akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan cuma satu saja, tapi semua yang harus terlibat untuk membuat keyakinan bersama. Terus yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada perkembangan atau perubahan, maka senantiasa kita lakukan perubahan berdasarkan kesepakatan bersama.
Enggak. Posisi kontrol. Ya, selanjutnya ada yang dikatakan posisi kontrol. Di mana ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, inilah kita bisa melihat. Kenapa? Kita melihat di sini di mana posisi kita terkadang berada. Bapak Ibu guru mungkin bisa, Bapak Ibu guru hebat mungkin bisa mengetahui di mana saya terkadang berada. Apakah saya hadir di kelas sebagai penghukum? Apakah saya hadir di kelas sebagai pembuat orang merasa bersalah? Ataukah teman atau pemantau atau manajer? Mungkin secara jelas kita akan melihat tabel berikut. Ini adalah motivasi yang sempat kita belajar dalam motivasi eksternal, di mana identitas gagal yaitu perilaku kontrol negatif, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ketika kita hadir di kelas membuat siswa merasa bersalah, maka akan lebih dominan pada unsur negatifnya. Ya, karena kenapa? Ketika membuat merasa bersalah berarti kita tidak sering memberikan motivasi pada siswa. Dan kita guru dihadirkan di sekolah sebagai pendamping penuntut bagi anak-anak kita. Sedangkan identitas yang untuk berhasil atau sukses ada 2, yaitu perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Di mana perilaku kontrol positif atau kita hadir sebagai teman, kita hadir sebagai pemantau, ya. Ketika kita hadir sebagai teman berarti kita senantiasa merasa akrab bersahabat dengan siswa dan mereka merasa senang atau lega untuk curhat dalam apa masalah yang dihadapinya. Sebagai pemantau berarti kita hadir bukan pemecah masalah terhadap masalah yang dihadapi, kita hadir sebagai pemantau untuk senantiasa mendampingi untuk arah positif. Yang berikutnya adalah kontrol diri. Kita hadir sebagai manajer. Dan kontrol diri saya, tugas dari semua tugas-tugas yang saya paparkan, saya senantiasa berada pada 2 item, biasanya sebagai teman dan sebagai manajer. Iya, coba kita duduk situ. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Terdeteksi enggak? Di mana segitiga restitusi ini ada 3 hal yang mendasar yang harus kita perhatikan dalam penyelesaian kasus. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di mana restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita sudah menghadapi siswa, mereka keluar di dalam lingkup itu bukan merasa bersalah, tapi justru mengantarkan mereka untuk memiliki karakter yang lebih kuat. Ini adalah tampilan segi 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, ya, kita harus senantiasa melakukan suatu tindakan-tindakan tidak masuk ke inti permasalahan sebenarnya, tapi mengetahui dulu identitas permasalahan yang terjadi. Nah, terkadang kita saya sebenarnya di sini karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, hal-hal positif, kemudian apa-apa yang harus dilakukan di kelas sesuai dengan filosofi pendidikan di Hajar Dewantoro yang berimbas kepada implementasi kurikulum merdeka sebenarnya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya hari ini kita akan mulai sebuah kegiatan, yaitu membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas kita yang kita jalani bersama. Ya. Kenapa? Karena itu menjadi landasan kita untuk melakukan suatu aktivitas dalam kelas sehingga kita sendiri yang mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin saya harapkan semuanya untuk menulis ya apa yang kira-kira yang menjadi kesepakatan kelas kita. Ya, silakan ditulis. Setelah ditulis di lembar ini gambarnya, tempel lihatlah. Silakan. Kira-kira ya apa yang menjadi kesepakatan ya yang akan kalian buat menjadikan sebuah kesepakatan. Ya, silakan yang selesai langsung tempel di atas ya, tempel di atas urut aja ya, urut nanti kita itu yang kita akan menjadikan sebuah kesepakatan bersama.
Oke. Jadi apa ada beberapa temannya yang memasukkan semua ya, masukkan ya. Dan mudah ini adalah menjadi kesepakatan kita bersama untuk jadikan sebuah keyakinan kelas. Ya, jadi yang pertama mungkin ada yang memasukkan bahwa harus datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan seterusnya ya. Nah, ini adalah sesuatu yang nanti kita akan ramu menjadikan sebuah keyakinan kelas. Ya, dan saya harap nanti kita akan tempel, hasilnya akan kita tempel dan semua bertanda tangan sebagai bukti bahwa kita yakin bahwa kita akan laksanakan kegiatan ini. Ya, itulah hari ini kegiatan kita hari ini adalah menyusun kesepakatan kelas dan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mega Mustika. Saya merupakan rekan kerja dari Bapak Ihsan Naskah. Untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ihsan Naskah selama ini menurut saya dalam proses pembelajaran sudah melakukan budaya positif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sukses terus untuk Bapak Ihsan Naskah. Juga kegiatan yang dilaksanakan, budaya positif yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan apel sore dan apel pagi itu rutin dilaksanakan setiap hari mulai hari Selasa sampai hari Jumat. Jadi alhamdulillah kami berharap Bapak Ihsan Naskah terus semangat untuk melaksanakan budaya positif, juga bisa mempengaruhi teman-teman kerja atau guru di sekolah kami. Sukses terus Bapak Ihsan Naskah, semangat, jangan kendor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.